menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. saat kami menyembah-Mu pada hari ini, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. saat kami memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat lagu puji ini sekali lagi. Katakan saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Kami mau pandang kekudusan-Mu. pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan, karena Dia lahir untuk memberi kita damai dan sukacita Natal pada hari ini. Kita angkat lagu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ciptakan semuanya. ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sempat di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku
namanya-Ku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan namanya-Ku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mereka muliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang begitu baik, di mana pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sehingga kita boleh kembali berkumpul, bersekutu di rumah doa ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus hari ini adalah puncak perayaan Natal untuk mengingat hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal itulah Bapak Ibu yang mau kita raih. Sehingga saat ini kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen Natal yang indah ini, kita mau benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita, mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu berharga. Dia lahir, mati, bangkit, dan menyediakan tempat bagi saya dan kepada kita seluruhnya untuk kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan seluruh hidup kita. Kita mau hari ini benar-benar merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan kuasa Tuhan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang mengalami pergumulan Tuhan akan menangkan. Bahkan jikalau ada yang mengalami sakit penyakit, kita percaya ada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja di tempat ini untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Sebelum kita masuk di dalam doa kita mau mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Biar kiranya kuasa Tuhan yang berdaulat, yang berotoritas untuk mengambil alih ibadah kita ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku rindu di setiap waktu hidup dalam kebenaran. Lewat Natal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa merindukan Tuhan. Bagaimana Tuhan lahir, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Haleluya. Rindukan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau mempersembahkan hidup kita saat ini. Karena kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, kita boleh ada sampai hari ini. Namun karena Roh, katakan Yesus Kau yang kuat. Yesus yang ku pengantar. Mari saudaraku, lebih dalam tangkap pujian ini kita katakan, ku rindu di setiap waktu. Karena kuatku,
kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama. Penuhilah dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita seluruhnya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali ibadah kita, kita mengangkat satu pujian sukacita sambil kita menyapa saudara kita yang boleh dijangkau. Kita katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut dengan mengangkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Hari ini Dia telah lahir, Dia telah datang ke dalam dunia ini. Mari kita sambut kelahirannya. Kita mau bersukacita. Haleluya. Salam kiri kanan saudara yang bisa dijangkau. Kita katakan semua bersukacita. Kita sambut Sang Raja, Juru Selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang berkuasa. Dia yang maha mulia. Dia yang maha Katakan kuasa. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Kita katakan sekali lagi. Mari kita sambut. Mari kita Amin. sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha Katakan kuasa. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puja nama-Nya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi kita mau bersukacita. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama-Nya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama-Nya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah kita. Allah yang boleh menyelamatkan kita, yang sudah datang ke dalam dunia. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun tertib acara kita di dalam puncak perayaan Natal yang kita peringati hari ini, tanggal 25 Desember tahun 2023. Adapun yang membawa acara, saya sendiri, Guru Ens Tumorang. Nanti untuk memimpin kita di dalam doa, menyerahkan ibadah kita mengundang Bapak Pendeta Belum Banturuan nanti. Adapun di sela-sela ibadah kita, pada hari ini kita akan diberkati lewat persembahan puji-pujian dari anak Tuhan.
Yang pertama nanti persembahan pujian dari anak-anak kita, pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini, dan persembahan pujian lewat vokal grup dari kaum ibu. Adapun pelayanan firman Tuhan nanti hanya dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Esi Manulang. Untuk untuk berdoa di dalam persembahan kita nanti, kita mengundang Bapak Pendeta Hasilaban. Pengumuman kepada kita Bapak Ibu untuk kegiatan kita dalam menjelang akhir tahun 2023 ini. Yang pertama, kebaktian akhir tahun 2023, ibadah minggu yang terakhir untuk tahun 2023. Kita akan masuk di rumah dua ini tepat jam 10 WIB. Minggu pagi Pak. Dan sorenya malam ibadah melewati malam terakhir. Minggu malam kita akan kembali masuk di dalam rumah dua ini lewat ibadah kita akhir tahun. Kita akan masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Kebaktian tahun baru, hari pertama di tahun 2024, yaitu 1 Januari 2024. Kita akan kembali berkumpul di rumah dua ini, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari Senin tanggal 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB. Itulah yang menjadi kegiatan kita sepanjang 1 minggu ini Bapak Ibu dalam menjelang akhir tahun 2023 ini. Demikianlah yang menjadi tertib acara kita pada hari ini dalam perayaan Natal, puncak perayaan Natal umum yang boleh dilakukan di seluruh mungkin penjuru dunia hari ini. Biarlah semuanya kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sehabis kita angkat puji bagi Tuhan, kita mengundang Bapak Pendeta Hasilaban untuk memimpin kita di dalam doa, menyerahkan seluruh Bapak Pendeta Hasilaban. Salah informasi Bapak Ibu karena mungkin salah mencatat, Bapak Pendeta kita lupa. Jadi untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan kita mengundang Bapak Pendeta Belu Baturuan nanti untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Biar kiranya kuasa Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati, memimpin ibadah kita, sehingga seluruh yang boleh kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di akhir pujian kita, Bapak Pendeta Belu Baturuan memimpin kita di dalam doa penyerahan ibadah kita. Kita angkat puji bagi Tuhan. Tasomba maibana rajat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji dengan segenap hati kita mau menyembah Dia saat ini. Kita katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, sebab kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau tetapkan kami menjadi anak-Mu sehingga kami menjadi ahli waris di surga kelak ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Ini kami umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Sudah datang di rumah doa ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Memperingati hari kelahiran-Mu turun ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami. Supaya kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh kehidupan kekal kelak di surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sukacita besar bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kami umat tebusan-Mu yang hadir pada saat ini. Kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersukacita ya Tuhan Yesus. Sebab kami Tuhan senantiasa hidup di dalam pengharapan, yaitu keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami Tuhan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan tetap setia sampai akhir untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan menguruskan kami, urapi semua umat-umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu Tuhan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah-Mu dan kehendak-Mu, dan kami menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Apabila kami sudah melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu ya Bapa, mari Tuhan angkat kami supaya kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah umat-umat-Mu Tuhan yang sudah berhimpun di dalam kasih-Mu ya Bapa. Engkau melihat segala kerinduan daripada umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan yang tersembunyi ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan permasalahan daripada kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang turut campur tangan ya Bapa, untuk memenangkan setiap umat-umat-Mu Tuhan dari setiap pergumulannya, untuk memenangkan mereka di dalam kerinduan setiap umat-umat-Mu ya Bapa surgawi. Terima kasih Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, bila kiranya Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami ini, supaya hikmat dari surga melingkupi kehidupan setiap umat-Mu, dan umat-umat-Mu sungguh-sungguh Tuhan hatinya tertuju kepada Engkau saja ya Bapa. Maka setiap Tuhan roh yang melayang-layang, roh pencuri berkat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, singer, pemusik kami Tuhan Engkau berkati ya Bapa.
biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga Tuhan secara khusus hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada saat ini Tuhan, yang memimpin ibadah kami ini, dan yang berdoa, dan terutama Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan campur tangan di dalam kehidupan setiap hamba-Mu yang melayani pada saat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan lewat ibadah kami ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang maha baik. Kami mau Tuhan sujud di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami mau tunduk Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dengar-dengaran akan firman-Mu sebentar lagi yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan kepada hati kami setiap pribadi. Dan firman-Mu sungguh-sungguh kelak menjadi rema, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang berkuasa dan bertahta di tengah-tengah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kami puji muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap bersuka cita meninggikan Tuhan, karena Dia telah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Mari kita sambut dengan mengangkat pujian, dan di ayat pujian kita ini nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari anak-anak kita, pemuda-pemudi remaja. Kita semua bersuka cita. Kita katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Kita senantiasa bersuka cita. Kita tetap meninggikan Dia lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab hari ini Juru Selamat telah datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Mari saudaraku, kita semua bersuka cita. Kita semua bertepuk tangan. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan bersuka cita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila
Puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat persembahan pujian dari anak kita pemuda-pemudi. Dan kita akan kembali juga akan diberkati lewat persembahan pujian dari vokal grup kaum ibu. Mari kita sambut dengan mengangkat satu pujian kepada Tuhan dalam bahasa daerah. Kita katakan halalas ni roha gudang nahubari tahun. Agak irama lambat sedikit. Irama lambat. Halalas ni roha gudang. Mari kita renungkan pujian ini Bapak Ibu. Ngatubu si palua, haleluya. Halalas ni roha gudang. Halalas ni roha gudang. Nahubari tahun Coba
Puji Tuhan. Sungguh kita diberkati lewat persembahan vokal Bapak Ibu. Sekalipun agak terseok-seok ya, tapi biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin karena personilnya berkurang. Kalau berapa hari yang lalu saya lihat personilnya sampai 3 baris, tapi hari ini hanya 1 baris. Jadi, tapi kita percaya kalau memang dengan hati dipersembahkan untuk Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan kembali berdoa. Kita berdoa buat pengumuman yang sudah kita bacakan tadi, mendoakan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, dan secara khusus mendoakan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta S. Manulang. Di akhir pujian kita mengundang Bapak Pendeta Hasilaban untuk memimpin kita di dalam doa. Kita angkat puji bagi Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Haleluya. Biar kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Katakan, menyatakan kasih-Ku padamu. Menyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya.
Terpuji namamu Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Jakob, Allah Ishak, Allah kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, jemaatmu masih di perjalanan. Jemaatmu di sini semuanya Tuhan mengingat daripada kasih Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem. Tahun 2023. Inilah saatnya Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu bagi seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Yang lewat Kau gantikan. Yang berduka Tuhan Kau murka Tuhan. Di antara jemaat-Mu ada Tuhan. Tolong Bapak. Berikan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Roh Kudus. Nanti kami Tuhan memberikan persembahan. Bukakan hati kami Tuhan memberikan yang terbaik yang sesuai kehendak Tuhan. Kehendak menjadi bukan kehendak kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaannya. Berkati anak kami semuanya Tuhan. Lindungi Tuhan. Tolong lindungi Tuhan supaya kami Tuhan sampai di tahun 2028 yang berkenan di hadapan Allah yang sesuai kehendak-Mu. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Bapa di dalam surga. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami semuanya supaya kami memberikan yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Sebentar lagi Tuhan tolong Bapa bukakan hati jiwa tubuh kami memberikan yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan sabda Allah ya Bapakku. Firman Tuhan yang bisa mengingatkan kami, menolong kami setiap saat. Tanpa firman Tuhan kami tidak mampu Tuhan melawan segala roh jahat ya Bapakku. Tolong Tuhan firman-Mu Tuhan yang sampaikan perintah kami berulang Tuhan. Curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan bagi hamba-Mu. Membawa firman Tuhan Bapak. Agar kiranya Tuhan firman Tuhan dapat kami amerikan Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendas berulang Tuhan. Supaya kami mengandalkan firman Tuhan yang kami dengarkan ya Bapa, kasih Allah Bapa melalui Kristus Yesus Tuhan ya Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa. Biarlah firman-Mu Tuhan berkumandang di dalam hati pikiran tubuh kami semuanya. Agar kiranya kami mengandalkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Bapa Pendeta kami sebelumnya ya Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu. Curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan, membawa firman Tuhan. Agar karyanya kami Tuhan, Bapa mengandalkan firman-Mu itu. Bapa semuanya kami serahkan bukan kehendak kami, kehendak menjadi. Ampuni segala dosa kami Tuhan, banyak dosa kami. Terhadap kami seiman ini Tuhan, terkadang Kau terkadang kami mudah-mudi bahkan terhadap hamba-Mu. Terhadap Engkau Tuhan, banyak dosa kami, ampuni kami. Agar layak kami menerima firman Tuhan yang dibawakan hamba-Mu pada akhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sejenak kita akan mempersembahkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kolekte hanya satu kali Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita memberikan dengan sukacita. Namun kami beritahukan sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan, nanti sehabis ibadah ini akan berakhir, seluruh jemaat Tuhan jangan ada yang pulang. Karena acara kita masih berlanjut untuk kita mengadakan perjamuan kasih. Jadi sekali lagi kami menghimbau nanti bagi seluruh jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, sekolah minggu, kaum ibu, kaum bapak, jangan ada yang pulang.
kita semua nanti akan berkumpul kembali di lantai 1 untuk melaksanakan perjamuan kasih. Puji Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Sambil kita angkat puji bagi Tuhan, kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Mari kita rayakan hari kelahiran Yesus pada hari ini. Haleluya, haleluya. Sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sahabat kami, Dia Raja di atas raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus sahabat kami, Sang penebus sama dunia. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Kelahiran Yesus. Kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Rayakan, rayakan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata meruhiku. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora.
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau adalah hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak padamu, sukacita surga datang. Sukacita surga, mari kita semua bersukacita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat persembahan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan tibalah waktunya kita akan makan dan minum daripada roti kehidupan, yaitu firman Tuhan yang menjadi hadiah Natal kita di tahun 2023 ini. Firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta S. Simanulang, sekaligus akan memimpin kita di dalam doa berkat dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, ibadah perayaan Natal di tahun 2023 ini. Dengan segala hormat, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta kita. Kita angkat puji bagi Tuhan di dalam bahasa daerah. Nuaing musim majupang hari parningotan di Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini adalah hari yang boleh mengingatkan kita akan kasih Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini. Nuaing musim majupang hari parningotan di Tuhan Yesus Kristus. Tuhan musim majupang hari parningotan di Tuhan Yesus Kristus. Diburuni dewa Jahowa bahwa ojoma sama-sama dihebat siapa bumi gak merasa ngapun di mana dong orang berdosa bahwa cuma sangat di depan patah damai di atas coba. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat hari Natal, puji Tuhan, haleluya. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, maka kita boleh masuk dalam perayaan Natal 25 Desember 2023 ini. Hari demi hari boleh kita lalui, banyak hal yang kadang-kadang membuat kita sedih, tapi banyak juga membuat kita senang. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Begitulah kehidupan ini. Karena kita masih di dunia, tapi kita diajari untuk masuk ke dalam satu kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan daripada Allah, di mana Yesus Kristus adalah jalannya. Jadi yang kita rayakan hari ini adalah jalan menuju surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang kita ingat pada hari ini. Saya akan baca firman Tuhan mengenai bagaimana Kristus lahir.
Ini perlu kita pahami supaya kita boleh paham. Pertama, Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus adalah manusia sejati sama seperti kita. Dan tolong dijaga ketenteraman dulu. Supaya berita Natal ini jelas, ya. Berita Natal jelas kita dengar. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Perikopnya di sini adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam berita Natal yang kita lihat dari firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita selidiki yang barangkali selama ini agak samar-samar kita pahami. Dan pemahaman kita tentang kelahiran Kristus nggak boleh samar, harus jelas. Kita sudah sering mendengarkan bahwa ada orang Majus datang dari timur. Alkitab tidak mencatat secara jelas timur ini yang mana. Apakah itu timur kita sebelah sini atau timur yang mana? Tetapi dicatat dalam Alkitab, orang Majus itu melihat ada bintang yang khusus, yang spesial. Dan mereka bukan orang yang mengenal Allah, tidak. Mereka hanya memiliki bekal pengetahuan ilmu bagi mereka, dan ketika mereka melihat bintang, mereka mencari-cari ada apa ini. Karena bintang yang mereka lihat itu lain dari bintang yang biasa. Nah, saudara-saudara, mereka ahli-ahli astronomi, ahli perbintangan. Tentu mereka berkutat dengan hal-hal seperti itu setiap hari. Ketika mereka menemukan bintang itu, di dalam mereka langsung ada kesimpulan, ini tanda raja ini. Sehingga mereka berkata dalam ayat 2, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak dan saudara-saudara, demikianlah keahlian yang ada pada mereka, skill mereka, kemampuan yang ada pada mereka mencari Tuhan, mencari raja. Adakah engkau mencari Tuhan senantiasa dalam hidupmu? Adakah Bapak, Ibu dan saudara-saudara memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan?
Saya percaya orang-orang ini memiliki intelektual yang tinggi. Tapi bukan karena mereka intelektual tinggi jadi mereka lupa Tuhan. Dan kebanyakan orang sekarang makin tinggi ilmunya makin lupa Tuhan. Tapi orang ini sadar betul dan mengatakan, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lalu mereka pergi, sayangnya mereka pergi ke tempat yang salah. Karena mereka mengira bahwa Yesus itu adalah raja Yahudi secara duniawi. Maka mereka pergi. Mungkin dalam pikiran mereka, oh ini pasti ada nih. Dalam administrasi raja pasti ada ini. Mereka pergi ke istana Herodes. Dan dijumpailah Herodes. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena mereka tidak menyangka, kok ada raja di sini, masih ada hidup raja, kok ada raja. Maka Yerusalem dan istana Herodes terkejut. Di sana ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dikumpulkanlah mereka. Maka imam-imam itu mengambil kitab yang tertulis dalam kitab para nabi di Betlehem di tanah Yehuda. Lalu Herodes memerintahkan, teliti, pergilah. Kalau kalian sudah menemukan anak itu kasih tahu biar saya pun ikut. Bagus bahasa ini sebetulnya. Tapi saudaraku, yang dimaksud oleh Herodes adalah ingin membunuh anak itu. Ketika ada niat Herodes ingin membunuh anak itu, tentu Tuhan Allah yang di sorga melihat niat seseorang. Maka orang Majus itu pergi dari istana Herodes. Dan ketika mereka berangkat dari istana Herodes, maka bintang itu katanya menuntun mereka. Bagaimana ceritanya bintang menuntun mereka kita tidak tahu. Karena kalau kita saksikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau malam-malam kita lihat bintang itu sangat jauh, sangat jauh. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan bisa membuat bintang itu menuntun mereka sampai ke Betlehem di mana Yesus ada di sana. Kita lihat di sini, mereka datang dari timur jauh. Karena Alkitab tidak menjelaskan berapa orang mereka, tetapi Alkitab hanya menjelaskan mereka membawa persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan bahwa dia adalah seorang raja. Kemenyan itu melambangkan bahwa dia memiliki kuasa. Dan mur itu adalah melambangkan keharuman pekerjaan Tuhan. Dia bawa itu. Yang kita selidiki adalah jauh kali mereka dari tanah timur menjumpai Yesus. Bukan seperti sekarang kita bisa naik pesawat. Tapi para ahli Alkitab mencatat hanya perjalanannya saja ini butuh waktu 2 bulan. Menjumpai Yesus itu dari tempat mereka butuh waktu 2 bulan, belum lagi persiapan ini dan itu. Itu makanya kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, Herodes ketika dia merasa tertipu, karena apa? Karena orang Majus ini pergi dari tempat lain, sudah dikasih tahu bagi mereka jangan lagi pergi ke situ. Jadi artinya orang Majus ini nggak bodoh. Mereka mau dituntun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, jangan lagi melalui, pergilah kalian ke jalan lain. Lalu ayat yang terakhir tadi kita baca, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka menuju ke negerinya melalui jalan lain. Tentu Herodes tahu dia tertipu. Maka diperintahkannya lah semua prajuritnya membunuh semua anak yang ada di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau diselidiki,
Berarti 2 tahun sebelumnya orang-orang Majusi ini sudah melihat tanda itu. Makanya Herodes punya perhitungan. Mabek kajahato piadong do BHP perhitungan. Dia hitung, bunuh, umur 2 tahun ke bawah bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Maka semua anak-anak yang ada di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh, bayi laki-laki ya. Karena itu Bapak dan saudara-saudara, dalam peristiwa Natal yang kita lihat adalah bukan hanya persembahan mereka. Hanya membawa persembahan ini saja dari tempat yang jauh. Aduh, bukan main sulitnya ini. Membawa kemenyan, emas dan mur dari tempat yang jauh. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi begitu di dalam hidup mereka, sudah mereka melihat ada tanda raja, yaitu Sang Juru Selamat, mereka nggak peduli perjalanan mereka. Dan mereka tahu yang mereka jumpai itu adalah raja. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali selama ini kita terlalu terbawa arus ya. Biasa kita lihat ada drama, ada orang Majus datang, dibawanya itu ke kandang domba persembahan mereka. Sebetulnya ketika orang Majus itu datang, Maria, Yusuf dan Yesus tidak lagi berada di kandang itu, tidak lagi. Karena apa? Seperti firman Tuhan kita lihat ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mereka persembahkan itu dengan sukacita. Ini menjadi gambaran bagi kita supaya ketika kita menyembah Tuhan, kita persembahkanlah dengan sukacita. Sehingga berkat daripada Natal ini boleh kita alami, boleh kita dapatkan dalam hidup kita. Berikan dengan sukacita. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bagaimana mereka mau dituntun oleh bintang itu. Mereka datang dari tempat mereka berdasarkan bintang. Tapi ketika mereka pergi ke tempat Herodes, bintang itu hilang dari penglihatan mereka. Tapi begitu mereka mengarah ke Bethlehem, bintang itu ada lagi. Sebetulnya bukan bintang itu yang hilang, mereka nggak bisa melihat. Begitulah kalau salah jalan dalam hidup ini. Nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Nggak bisa melihat anugerah Tuhan. Sehingga yang ada hanyalah mengeluh, yang ada adalah perkara-perkara dunia. Tapi kalau kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam diri kita, kita lebih banyak bersyukur. Kita akan lebih banyak berterima kasih. Saudara bapak-bapak, bayangkan selama tahun 2023 sampai akhir tanggal 25 ini, Tuhan tetap peliharakan kita. Itu satu hal yang perlu kita syukuri. Itu satu hal yang kita syukuri dengan Tuhan. Biarlah dalam momen Natal ini, sekalipun orang-orang Majus ini jauh dari tempatnya, tapi dengan setia datang kepada Tuhan dan mengambil jalan yang benar supaya tepat berjumpa dengan Sang Mesias Juru Selamat. Ada Roh Kudus yang membimbing hidup kita, adalah lambang dari Roh Kudus, bintang lambang Roh Kudus yang membimbing hati setiap orang percaya bertemu dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita boleh mengalaminya juga di momen Natal ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Rab. Sembah dan puji Dia.
atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Yesus namanya yang lahir ribuan tahun yang lalu di Bethlehem, di kandang yang hina, tetapi juga yang telah dicatat dalam sorga dan juga disiarkan di dunia bahwa Kristus sudah lahir menjadi juru selamat, menjadi penebus dan penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dari suasana sorga, dari singgasana sorga, Engkau datang ke dalam dunia ya Tuhan, menjumpai kami orang-orang berdosa, menjumpai kami orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi ketika Yesus sudah lahir di Bethlehem, pengharapan itu menjadi milik kami yang pasti. Pengharapan itu Engkau genapkan ya Tuhan, lewat janji-janji Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Tuhan Yesus, yang hari ini kami rayakan hari kelahiran-Mu, hari kehadiran-Mu di Bethlehem ke dalam dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kekejian dan kekotoran. Tetapi di sanalah Tuhan datang mengangkat jiwa kami, mengangkat hidup kami yang dahulu mengalami kebinasaan. Engkau angkat kami, Engkau mengangkat hidup kami dari gelap kepada terang. Engkau mengangkat hidup kami Tuhan dari kematian kepada kehidupan. Itulah yang Engkau lakukan. Oleh karena Engkau melakukan perintah Bapa untuk turun ke dalam dunia menjadi tebusan dosa banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengalami kasih-Mu, kasih Natal, kasih Kristus yang tak bisa kami bayangkan, kasih Kristus yang tidak bisa kami hitung. Oleh karena itu Bapa, kami bersukacita, kami bersyukur. Walaupun kami merayakan hari Natal ini dengan penuh kesederhanaan, dengan keterbatasan kami masing-masing, tapi Engkau Allahku tidak terbatas. Engkau Tuhan memberkati kami semua, mengangkat kehidupan kami Bapa, sebab tangan-Mu berkuasa atas seluruh hidup kami Tuhan. Dalam perjalanan ini ada banyak kami lalui, baik lembah, baik bukit, baik juga tanah yang datar. Tuhan, kami rasakan semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh melewati, kami boleh memenangkan segala perkara oleh karena Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau semakin ditinggikan, kami semakin kecil. Biarlah Engkau semakin dimuliakan ya Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan kemampuan kami, Engkau tahu keadaan kami. Bapa, kami tetap meminta pertolongan-Mu. Tolonglah kami Tuhan dalam ketidakmampuan kami, dalam kelemahan dan kekurangan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Perayaan Natal tanggal 24 malam, tanggal 25 hari ini, perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal remaja pemuda-pemudi, perayaan Natal kaum bapa, kaum ibu sudah berjalan dengan baik. Kami sudah melihat pekerjaan Tuhan, kami sudah melihat campur tangan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena rahmat-Mu Tuhan mengizinkan kami untuk mengadakan perayaan Natal. Biarlah itu semua Tuhan menambah iman, percaya dan kesetiaan kami kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Acara ini akan berlanjut lagi Bapak. Kami akan mengadakan perjamuan kasih dan Engkaulah tetap hadir menyertai kami supaya sukacita Natal benar-benar penuh kami rasakan sepanjang hari ini, dan medio Natal ini Tuhan akan membuat kami semakin bersorak-sorai di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji dan termulialah Engkau. Kami akan tetap berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami
yang tidak boleh hadir hari ini di tempat ini. Oleh karena sakit, penyakit, pergumulan, oleh karena duka. Tuhan, Engkaulah menghibur mereka Tuhan. Engkaulah menjamah mereka Tuhan. Supaya sekalipun mereka ada dalam duka, dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam persoalan, Tuhan tetaplah damai Natal-Mu menyertai mereka. Tuhan tetaplah sinar Roh-Mu menerangi hati pikiran mereka. Sehingga mereka boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang Maha Baik, Bapa yang ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus pada saat siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari sambut tahun baru, sambut tahun, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Puji Tuhan, haleluya. Kami serahkan waktu kepada panitia Natal untuk mengatur kita. Dan jangan ada yang pulang, Bapak Ibu Saudara-saudara, muda-mudi juga, semua telah disediakan oleh panitia. Dan yang kedua, sebagai pengumuman kemarin, nanti jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah penghiburan ke rumah Bapak Haryanja, Ibu Boruta Soit, sehubungan orang tua perempuan dari Pak Haryanja sudah dipanggil oleh Tuhan supaya kita jemaat mengadakan penghiburan nanti jam 6 di sana supaya kita cepat datang. Makasih. Kepada panitia silakan.